Kami masih di segmen Menu Fact Check. Kita berdialog mengenai isu soal over capacity, over supply di industri dan ternyata juga menjadi perdebatan ini soal izin pembukaan pabrik. Nah, kita masih bersama dengan dua narasumber kami pada hari ini. Yang pertama ada Pak Andre Rosiade, anggota Komisi 6 DPR RI, dan ada Pak Widodo Santoso, Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia. Kita lanjutkan kembali, saya akan ke Pak Widodo terlebih dahulu nih Pak untuk segmen yang ini. Pak Widodo, seperti apa pandangan Anda Pak terkait dengan kondisi industri semen saat ini? Benarkah kita mengalami oversupply Pak? Betul Mbak, jadi kita itu oversupply sejak tahun 2016. Ya. 2016 sudah oversupply. Kenapa? Karena semua investor itu prediksinya salah. Dikira per tahun itu naiknya 10%. Gitu. Kita mulai tahun 2012 bangun, 13 bangun, jadinya semua tahun 2016. 17 juga ada, akhirnya sampai kapasitas 116, berapa juta ton. Ya, sampaikan Pak Tri tadi. Itu udah betul. Itu data dari anggota diketahui oleh perindustrian. Jadi kami itu selalu rapat tiap bulan perindustrian. Data yang saya tampilkan adalah data dari perindustrian. Pada tahun 2020, Mbak, itu kita minus 10%. Ya. Karena adanya pandemi, 10,3%. Jadi dari 69 juta ton turun menjadi 63 juta ton. Turun 6 juta ton, bayangkan. Jadi kemudian untung ekspornya menunjak, Mbak. Jadi dari 6 juta ke 9 juta. Sehingga totalnya itu hanya turun sekitar 6% ya. Karena ekspornya naik, dalam negeri turun 10. Nah itu kira-kira. Perhitungan dari Pak Andre tadi itu betul. Kalau kita lihat di sini, data saya ada ini sebenarnya. Kalau kita hitung 4% setiap tahun, itu tahun 2025, itu utilisasinya masih 78%. Utilisasinya. Jadi tahun 2025 itu kalau 4% kenaikannya itu baru dalam negeri baru 78, ekspornya sekitar 11, jadi totalnya 88, masih 76,3% utilisasi. Jadi artinya kalau 116 dikurangi 76, itu 30 juta masih kelebihannya. 30 juta sampai dengan 10 pabrik besar yang nganggur. Nah, itu. Jadi ini kejadian ya. Kemarin aja itu ya, sekarang di Tuban 2 pabrik mati ya. Karena memang sudah penuh silo ya. Di Rembang mati pabriknya karena silo penuh. Begitu susahnya pabrik semen sekarang. Ya. Itu kira-kira jadi diutilisasi sampai tahun 2024 25 itu masih 78%. Itu ada datanya sudah saya kasih. Kemudian itu masalah utilisasi ya. Kemudian gini Mbak, semua di pulau-pulau itu kelebihan kapasitas. Sumatera kelebihan, terutama di Jawa. Di Jawa itu luar biasa, ya kelebihannya itu hampir 40% ya, karena semua bangun di Jawa Mbak. Jadi kapasitas sekitar 68 jutaan ya. Utilisasi hanya konsumsi hanya 45. Jadi kelebihannya sekitar 40%. Oversupply-nya ya. Kalau melihat tadi di Kalimantan, nah di Kalimantan ini masalah ini ya. Kalimantan itu kapasitasnya itu adalah sekitar 10 juta. 10,3 juta. Terdiri Mbak ya, atau Pak Andre, pabriknya sendiri itu di Kalimantan ada 3 pabrik. Itu sekitar 6,4 juta. Ada konsumen 2 pabrik dan ada 3 roda 1 pabrik. Kapasitasnya 6,4 juta. Kemudian Kalimantan Barat itu ada 5 packing plant. 5 packing plant, semen Gresik ada, 3 roda ada, SB ada, Bosowa ada, Merah Putih ada. Semua mau memasarkan ke sana karena pabriknya oversupply semua gitu. Jadi di Kalimantan tidak akan kekurangan. Jadi ada 5 packing plant di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Selatan ada 2 pabrik besar, 3 roda dan konsumen, itu kapasitas 6,4 juta. Kemudian di Kaltim ya, di Kalimantan Selatan itu ada 2 packing plant.
Kemudian di sedikit ya karena pabriknya di Kalimantan Selatan. Di Kaltim itu ada satu grinding plant. Jadi Merah Putih sudah bangun grinding plant kapasitas 1,2 juta. Nah, kenapa bangun di situ? Karena dia kelebihan kapasitas. Dia mengirim klinker dari Jawa, dikirim situ untuk digiling, untuk menyuplai. Kemudian ada Boswa, satu packing plant. Ada Tonasa, satu packing plant. Tonasa 2 packing plant. Jadi Samarinda sama Balikpapan. Semen Gresik di Balikpapan ada lagi. Jadi kira-kira di total semuanya packing plant plus grinding plant plus pabriknya itu 10 juta. Permintaan tahun lalu hanya 4 juta, Pak. Tahun 2020 4 juta. Untuk pabriknya aja masih kelebihan. Apalagi packing plant yang dibangun oleh teman-teman dalam rangka untuk agar bisa menambah utilisasi ada di lokasi. Nah ini, jadi saya sampaikan, Kalimantan ini bukan hanya disuplai oleh pabrik di Kalsel, salah. Kalimantan ini di mana-mana. Dari Jawa ada, bahkan Sulawesi Mbak ya saya ceritakan. Sulawesi itu kapasitas luar biasa. Semen Tonasa itu sekitar 8 juta. Boswa itu 5 juta, sudah 13 juta. Sekarang dibangun lagi di Manado, 2,5. Jadi kapasitas sekitar 14-15 juta. Permintaan berapa di Sulawesi? 6 juta cuma. 6 juta, separuhnya. Nah, makanya pabrik yang di Kali Sulawesi harus dikirim ke Kalimantan. Jadi saya juga kaget terus terang aja. Di dalam surat saya sudah tahun 2020 ya, awal sampaikan mohon BKPN dan Bapak Menteri Perindustrian agar tidak dibangun Kaltim karena kita sudah cukup. Dan ini kalau ada pabrik, tentunya pertama di Pak Andri. Saya usulkan sudah, ibu kota jangan ada pabrik semen. Ibu kota yang asri. Sesuai strategi pemerintah, ibu kota harus smart, ya, harus green, harus sustainable. Jadi tidak, kalau ada pabrik semen itu kan lusuh. Di suatu pabrik ibu kota ada pabrik semen, ya. Itulah sudah saya sampaikan, tapi ya nggak tahu ya. Ini mungkin sudah lama, isinya gimana? Yang saya setuju dengan Pak Andri, apa bisa dijamin itu 85% itu betul-betul ekspor, ya. Karena di Kalimantan Timur itu kebutuhannya setahun itu cuma sekitar 0,5 juta, Pak. 0,5 juta setahun. Jadi total Kalimantan ini kan sekitar 4 juta ya. Mungkin Kaltim itu ya 1 juta lah ya, 1 juta, Sulawesi 1 juta. Jadi 1 juta di Kaltim itu sudah ada grinding plant yang kapasitasnya 1 juta milik Merah Putih. Kemudian ada packing minyak 3, masing-masing kapasitas 600, 300, 300. Sudah kita 2 juta itu kapasitas di Kaltim milik existing. Mereka membangun tentunya dengan harapan untuk dapat untung investasi di situ. Ya kalau ditanggung pabrik baru lagi konyol itu loh. Saya nggak ngerti. Saya juga seperti Pak Andri. Tapi silakan ini sudah terjadi. Jadi gimana baiknya? Kalau saya sih, kalau mereka betul-betul tidak komit bahwa hanya ekspor atau impor padahal negerinya 10%, 5%, ya bisa juga kami mau dibatalkan. Karena kalau dia ada, kalau dibangun benar, dengan kondisi yang tadi saya kaget juga kok sampai berapa 7 juta yang benar aja ya. Permintaan di Kaltim aja cuma sekitar 1 juta. Itu kira-kira. Kemudian kami sampaikan bahwa pabrik semen sekarang lagi mengalami Pak Andri. Saya laporkan ke Pak Andri. Ya, Pak. Pabrik semen di samping oversupply, pertama Pak Andri, kita kena masalah kenaikan batu bara Pak Andri. Yang 200% kenaikan. Jadi dari $60 sekarang $160. Hampir 2 kali lebih. Terkena semen Pak Andri. Jadi padahal semen itu kebutuhan batu bara, bahan bakar batu bara itu 35%. Jadi kalau biar naik itu angkat tangan. Yang bahaya apa Pak Andri? Kita meningkatkan utilisasi itu dari ekspor Pak Andri. Ekspor kita itu 12 juta target tahun ini itu sama dengan 15% sampai 20% share-nya di dalam penjualan, gitu ya. Jadi kalau nanti yang 15%, 20% ini ekspor tutup, gara-gara batu baranya sudah tinggi, kenaikannya sekitar $5-6. Nah, kalau
biaya produksinya naik $5-6, ya bayangan Pak Andri, nggak akan ekspor. Ditambah lagi tadi masalah yang kemarin saya laporkan di Komisi 11, adanya carbon tax, ya, pajak karbon. Nah, itu juga naik kalau dilakukan. Pajak karbon itu, Pak Andri, itu yang paling kena itu semen, Pak Andri. Karena semen itu, Pak Andri, itu membakar batu kapur. Untuk 1 ton produk, itu dibutuhkan batu kapur 1,1 ton semen, batu kapur. Itu kalau dibakar, Pak Andri, CO2-nya yang keluar itu sekitar 400 kilogram, Pak Andri. Nggak bisa diapa-apain. Karena tidak ada penggantinya batu kapur. Ditambah lagi dengan batu bara juga. Sehingga dari studi atau dari realisasi teman-teman yang dihitung, 1 ton semen itu sekitar 650 sampai 700 kilogram CO2 yang keluar. Kalau 1 kilogram dikasih pajak $75 kolap. Jadi sekitar $5. Itu. Nah, $5 ya. Ekspor hilang. Karena apa, Pak Andri? Persaingan ekspor adalah Thailand, ya, Vietnam, ya, kemudian Malaysia. Dia tidak ada yang ada pajak karbon, tidak ada. Jadi kalau kita harus nambah beban $5, ya angkat tangan, nggak akan bisa ekspor itu. Dan seperti Pak katakan, ekspor kita itu dari kelebihan kapasitas itu baru sekitar, ya mungkin baru 20%, Pak. Masih ada kira-kira, kan tadi kelebihannya sekitar 35 juta ya. Nah, kita ekspornya 12 juta. Jadi Pak Andi betul. Kita ini kalau ada ekspor, di ekspor semua. Tapi kan ekspor itu tidak gampang. Persaingannya dengan Vietnam, Thailand. Jadi saya kaget juga pabrik baru dengan order ekspor itu nggak masuk akal gitu loh. Karena kompetitornya luar biasa di luar negeri. Tapi nggak tahu ya, mungkin dia punya channel. Tapi prinsipnya seperti tadi, bahwa asosiasi minta bahwa apa izinnya betul-betul untuk ekspor, harus ekspor. Jangan digebiar ke Jawa, digebiar ke Sulawesi. Oh, digebiar ke Sulawesi, kasihan pabrik pemerintah di Tonasa, BUMN yang berdiri tahun 68 berjasa untuk pembangunan seluruh Indonesia Timur dan Kalimantan. Olah, Bosua yang dibangun tahun 85, sekarang utilisasi baru 50%, Pak Andri, kasihan. Itu karena oversupply itu loh. Nah, kalau ada pabrik di Kaltim, di mana dia tidak memenuhi janjinya, disebar ke Sulawesi, kemana-mana, habis Pak Andri. Bosua sama Tonasa. Itu aja. Aku apa adanya saya sampaikan. Itu demi anggota saya, kelangsungan anggota saya. Terima kasih, Bu MC. Iya, mewakili asosiasi ya Pak Widodo. Tadi dikatakan oleh Pak Widodo di tengah kondisi industri semen yang berat saat ini dengan permintaan yang melemah, kemudian juga supply yang begitu melimpah. Sekarang harga komoditas, tadi batu bara itu juga tengah sedang tinggi-tingginya. Jadi seperti sudah jatuh tertimpa tangga. Pak Andre, seperti apa Pak Anda tanggapannya Pak terkait dengan industri semen saat ini seperti yang sudah dipaparkan oleh Pak Widodo? Jadi kan yang disampaikan Pak Widodo sebagai ketua atau sekjen Asosiasi Semen Indonesia itu kan menunjukkan bahwa apa yang saya sampaikan selama itu benar, bahwasanya ya kita mengalami oversupply, kita tidak perlu pembangunan pabrik semen baru sampai tahun 2030. Bahkan Pak Widodo menyampaikan dengan kenaikan harga batu bara yang begitu luar biasa, lalu ada ancaman pajak karbon ya. Kalau tidak salah hitung-hitungan Semen Indonesia Group itu Pak Wid 2-3 triliun nanti pajak karbonnya. BUMN kita akan terkena pajak karbon itu. Kalau tidak salah informasinya. Nah, ingin saya sampaikan ya, dengan sudah begitu terang benderang data fakta diungkap oleh Pak Widodo mewakili Asosiasi Semen Indonesia. Pemerintah mau pakai data apa lagi? Apalagi tadi sudah diulas oleh Pak Wid, sekali sebulan Asosiasi Semen Indonesia selalu mengadakan rapat rutin dan berkala dengan Kementerian Perindustrian. Jadi ini data bersama yang diakui secara bersama-sama. Nah pertanyaannya, pabrik semen di Kutai Timur yang akan memproduksi 12 juta ton itu untuk kepentingan siapa? Ya, jangan sampai nanti dia janji ekspor, ternyata dia banjiri ke dalam negeri, hancur seluruh industri semen kita. Ya, mohon maaf ya. Saya ingin sampaikan, industri semen adalah salah satu industri strategis di mana
negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, NKRI ini masih menjadi pemain yang unggul, ya, di mana kita masih unggul di industri semen nasional saat ini. Terbalik dengan industri-industri strategis lainnya yang kita sudah mulai kalah. Semen masih kita unggul. Tapi kalau pemerintah, ya, tidak melakukan moratorium, ya, pemerintah terus saja memberikan kesempatan industri dari luar negeri masuk, terutama dari Cina yang diduga melakukan praktek dumping, praktek predatory pricing, sengaja jual murah, akhirnya industri semen kita hancur. Ini benar-benar sangat-sangat membahayakan industri semen nasional kita. Nah, itu yang saya tanyakan ke Pak Bahlil. Makanya saya tantang Pak Bahlil, kita tunggu, ya, tantangan Pak Bahlil untuk audit data itu. Jangan hanya kata-kata. Mari kita adu data, adu fakta. Kita tunggu Pak Bahlil. Silahkan cek satu-satu pabrik-pabrik. Nah, saya ingat Pak Bahlil sudah bilang ancamannya. Pak Bahlil bilang, kalau datanya tidak benar, kalau perlu saya buka izin pabrik semen baru. Nah, seandainya data itu benar Pak Bahlil, oversupply, berani nggak Anda cabut tuh izin pabrik baru? Kita tantang balik Pak Bahlil. Ya. Oke.